warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 7202121984 dari Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang pembukuan pajak. Pembukuan dan pencatatan. Pengertian dan hukum dasar hukum pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Wajib pajak badan. Pengecualian pembukuan dikecualikan dari kewajiban pembukaan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta setahun. Tujuan pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan,
kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap atau BUT, WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika. Sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Pengurang penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, dan biaya perjalanan. Biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak, kecuali pajak penghasilan disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bukan biaya fiskal. Menurut Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing, cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang, yang ketentuannya diatur dengan keputusan mengkau premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, biaya siswa yang dibayar oleh WPOP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap menambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada Bazis. Sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GNOTA. Pajak penghasilan biaya untuk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Koreksi fiskal terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya atau non-deducible expense. Kondisi penyelesaian atau koreksi fiskal. Karena beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.
Dengan kata lain, dalam benda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Karena beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Jenis penyesuaian koreksi atau fiskal. Secara sederhana, koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, atau dengan kata lain menyebabkan penambahan PPH terutang. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Biaya-biaya tersebut diantaranya yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dana cadangan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, dan sanksi administrasi. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait materi tentang pembukuan pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.